Saya kira yang paling mengesankan itu adalah pada tahap yang sangat awal, yaitu suatu kejutan yang saya nggak pernah mimpikan. Kenapa saya kemudian bisa bersama-sama dengan Pak SBY untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Saya dari awal, sejak muda saya itu teknokrat. Di bidang politik saya tahu, saya punya kenalan-kenalan, tapi tidak pernah menceburkan diri di bidang politik. Tapi ini adalah suatu menurut saya kejutan yang datangnya dari sana menurut saya. Karena saya tidak memimpikan apa-apa. Dan inilah yang saya kira perlu kita catat bagi generasi muda di negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat ini. Anda bisa menjadi apapun di negeri ini, asal Anda bagus prestasinya, karakternya tepat, maka bangsa ini memerlukan Anda, dan Anda pasti bisa jadi pimpinan yang paling tinggi pun di negara kita ini. Meskipun pimpinan-pimpinan ini diperlukan di semua bidang, tidak harus di satu tingkat yang tertinggi, itu perlu. Tapi semua sektor, semua bidang kehidupan ini memerlukan pimpinan, leadership, dan itulah Anda semua yang kita andalkan. Sebetulnya mengenai diri saya tidak ada yang istimewa. Saya hidup seperti biasanya, sehari-hari ya melakukan kegiatan-kegiatan biasa. Jadi begini, kalau menurut saya ya, kesehatan, kebugaran seseorang itu tergantung pada apa yang terjadi pada, kalau saya bisa sebut, sel-sel yang membentuk Anda. Perlu diketahui bahwa manusia itu, badannya manusia itu terdiri dari 37 triliun sel. Bukan miliar, bukan juta, tapi triliun sel. Yang itu berganti setiap hari dengan yang baru, yang lama mati. Tapi itu begitu besarnya. Kalau satu atau beberapa dari sel ini berperilaku aneh, liar, atau tidak menurut aturan bersama, itu badan jadi sakit. Nah, ilmu pengetahuan sampai sekarang belum bisa mengerti apa itu yang bisa mengatur harmoni dari sel-sel ini menjadi suatu kesatuan yang bikin orang sehat. Jadi kalau saya bisa bilang ini semua adalah rahmat dari yang pencipta kita. Yang rahasia dari harmoni sel ini adalah ya sang pencipta yang masih mempunyai, meskipun manusia makin hari makin bisa mengetahuinya. Tapi di samping itu memang sehari-hari itu saya mencoba untuk menerapkan suatu prinsip ya. Dan ini bukan prinsip yang saya anut sejak muda. Waktu muda saya seperti anak muda biasa. Apa saja saya lakukan yang saya inginkan ya. Tapi makin tua ini pengalaman memberikan saya semacam kearifan ya, yang moga-moga bisa dipetik oleh adik-adik generasi muda. Yaitu istilahnya kalau satu saya bisa sebut sebagai keseimbangan. Apapun yang Anda lakukan, pegang prinsip keseimbangan. Keseimbangan kegiatan antara fisik dan mental, keseimbangan dalam makanan Anda, keseimbangan dalam istirahat sama kegiatan aktif, keseimbangan dalam pikiran. Jadi jangan sampai pikiran kita memikirkan sesuatu yang melebihi dari porsinya sehingga yang lain diabaikan sehingga tidak seimbang. Manusia itu bisa bugar karena ada interaksi yang positif antara rohani dan jasmani. Tidak hanya satu arah, dua arah. Jadi kalau rohaninya seimbang juga jasmaninya juga seimbang. Jadi kalau ada pantangan, saya kira nggak ada kecuali satu. Jangan terlalu banyak makan sesuatu sehingga sakit perut. Selain itu nggak ada pantangan saya.
begini, saya kira setiap bangsa itu selalu mengandalkan pada darah baru, generasi muda sebagai motor perubahan, motor kemajuannya. Setiap generasi itu punya tantangan dan punya kewajiban. Tantangan dari generasi yang sekarang, yang memegang tampuk pimpinan bangsa, itu adalah dua menurut saya. Mewariskan bangsa ini dalam keadaan yang lebih baik dari yang sebelumnya kepada generasi penerus. Dan yang kedua, menyiapkan generasi penerus ini supaya siap nanti untuk menghadapi tantangan dan bahkan bisa memajukan lebih banyak lagi, lebih maju lagi bangsa kita pada waktu mereka memegang tampuk pimpinan. Dua tugas inilah yang saya kira harus dilakukan oleh setiap generasi. Nanti generasi yang muda yang nanti akan mengambil tampuk pimpinan juga mempunyai tugas yang sama. Memberikan bangsa kita atau negara kita ini dalam keadaan yang baik kepada generasi yang berikutnya. Dan menyiapkan mereka, jangan disia-siakan, siapkan mereka untuk lebih baik dari kita-kita ini. Pertanyaannya agak sulit saya jawab karena saya bukan penggiat di bidang bisnis. Dari awal saya teknokrat, jadi mungkin saya hanya bisa memberikan pandangan saja ya secara umum. Ini adalah suatu krisis yang 100 tahun terjadi, setiap 100 tahun terjadi. Krisis yang berat yang melanda semua negara, semua bangsa. Dan kalau saya bisa menerka-nerka ke depan, ini akan mengambil waktu yang tidak terlalu pendek untuk kembali kepada situasi yang lebih normal, yang lebih atau normal baru ya katakanlah. Karena apa? Karena memang di sini terjadi suatu krisis yang multidimensi bersama-sama terjadi. Ini bukan sekedar resesi, bukan sekedar depresi, tetapi ini paralisis, suatu sistem yang tiba-tiba saja beku. Dan ini yang perlu kita pahami bahwa untuk kembali ke sesuatu yang bisa berjalan dengan normal lagi itu memang memerlukan waktu. Karena apa? Karena di sini akan terjadi perubahan yang drastis dari semua kegiatan ekonomi sosial, bahkan politik mungkin, bahkan keamanan, itu semuanya akan memegang atau mengacu pada paradigma baru. Paradigma baru ini belum bisa kita lihat dengan jelas, tapi pasti akan terjadi perubahan. Di bidang ekonomi pasti akan terjadi semacam ini. Perubahan dari sektor mana yang menonjol. Perubahan dari mereka yang harus bekerja di situ. Apa requirement-nya? Apa syarat-syaratnya supaya bisa bekerja di situ? Jadi akan ada terjadi perubahan, pergeseran, bukan hanya output, produk, tapi manusia yang bekerja untuk menghasilkan output ini memerlukan syarat-syarat baru untuk bisa produktif. Dan ini pergeseran ini memerlukan waktu yang cukup lama karena ini menyangkut manusia, bukan soal membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, tapi adjustment, penyesuaian dari suatu pola hidup yang lama ke baru dalam situasi yang perubahan yang sangat luas di sini. Semua sektor akan terkena, baik di bidang pertanian, industri, jasa, dan lain-lainnya. Kita harus siap dan menurut saya generasi muda ini memang menghadapi tantangan yang berat. Kita generasi yang tua ini perlu mendukung sebisa mungkin mereka. Dan ini tantangan inilah yang saya kira perlu disiapkan oleh mereka yang berbisnis maupun yang di luar bisnis. Tantangan ini saya kira memerlukan satu kata menurut saya, ketekunan dan tidak mudah patah
dalam menghadapi masalah. Karena disitulah kuncinya. Kalau kita sudah patah pada suatu tahap, ya kita kemudian menyerah. Tidak mungkin kita melakukan itu bagi suatu bangsa seperti kita. Generasi muda harus kita dukung nanti untuk bisa melakukan adjustment ini sebaik-baiknya, memasuki new normal ini. New normal yang sampai sekarang belum jelas mau apa ini, perubahannya bagaimana. Tapi pasti akan terjadi perubahan. Saya ingin menyampaikan selamat kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia, karena telah berhasil menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat selama 75 tahun meskipun menghadapi banyak sekali tantangan. Saya kira semangat ini perlu kita tetap jaga, terutama bagi generasi muda kita, bahwa warisan dari pendahulu kita ini perlu kita jaga. Ini rumah kita. Kita tahu mereka yang kehilangan rumah itu nasibnya terlunta-lunta di negara orang lain, di rumah orang lain. Jaga rumah kita ini bersama-sama. Tentu generasi tua seperti kami ini tetap akan mendukung generasi muda untuk melaksanakan itu.